Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang sudah banyak menjelaskan tentang azan dan iqamat. Mungkin dari apa yang beliau sampaikan tadi masih ada yang kurang jelas. Oleh karena itu kita akan buka tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang mau bertanya mengangkat tangan. Ya. Ini sana. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kena sampura. Tadi sempat Pak Tuan Guru menjelaskan masalah takrir niki. Nah, sementara yang pernah tiang alami juga gitu, ketika kita umrah itu kan, nah, termasuk juga kan ormas-ormas di Indonesia gitu. Misalnya antara ini dengan yang ini kan terdapat perbedaan. Yang tanyakan itu apakah kita membaca tasbih dan terusnya setelah kita sholat fardu itu termasuk takrir ataukah termasuk sunnah. Kemudian yang kedua, karena keterbatasan ilmu tiang juga mungkin Tuan Guru, masalah sujud sahwi ini kita, apakah sujud sahwi itu kita kerjakan untuk mengganti hal-hal yang berkaitan dengan yang sunnah di dalam sholat itu ataukah yang wajib? Nah, kemudian sering juga yang sholat ini kadang-kadang kan kita lupa rakaatnya itu, ada keraguan antara apakah rakaatnya ini cukup ataukah rakaatnya itu kurang. Nah, kalau dia cukup, apakah tapi ada keraguan apakah kita sujud sahwi, dan kalau ragu kita kurang, apakah kita juga sujud sahwi, dan bagaimana tepat pelaksanaannya yang pas itu. Nah, mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Jadi pertanyaan pertama sebenarnya itu masuk di pembahasan sunnah setelah sholat. Kita masih sunnah sebelum sholat ini ya. Jadi di antara sunnah setelah sholat itu ya tasbih subhanallah 33, kemudian ya alhamdulillah Allahu akbar, disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah ya wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu diantara sunnah setelah sholat ya, termasuk sunnah. Jadi sunnah itu terdiri dari 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, wa sunnah taqririyah. Tapi kalau tadi itu diantara sunnah qauliyah wa fi'liyah, diucapkan oleh Nabi, diperintahkan juga dikerjakan oleh Nabi. Jadi bukan takririyah. Nanti lebih dalamnya kita bahas setelah ya sunnah setelah sholat. Kemudian yang kedua, sujud sahwi itu ya itu dilakukan ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad namanya. Jadi sunnah sholat itu artinya di dalam sholat itu nanti ada ab'ad dengan ada hayat. Yang ab'ad itu maksudnya apabila dia meninggalkannya maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Mana contohnya? Misalnya sunat ab'ad, dia meninggalkan tahiyat awal. Tahiyat awal itu termasuk sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu hanya 2 ya, yaitu tahiyat awal dengan kunut subuh. Nah, kalau dia tinggalkan maka dia dituntut untuk ya menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun selain 2 itu masuk dia sunat hayat namanya. Banyak sekali sunat hayat itu. Ya, nanti kita bahas ketika sudah pembahasan masuk kepada sunnah-sunnah di dalam
sholat. Nah, kalau sunat hayat itu kalau ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi, tetapi yang sunat ab'ad itulah yang diminta kita untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun kalau kurang rukun ya nggak sah kalau meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun ya sholatnya nggak sah, nggak baca Fatihah ya nggak sah, ya nggak rukun. Nah kalau meninggalkan rukun ya harus diganti, Ya, misalnya nanti di rakaat selanjutnya, berarti rakaat pertama dianggap gugur karena meninggalkan rukun. Maka yang diminta kita untuk sujud sahwi itu meninggalkan sunnat ab'ad namanya, ya sunnat ab'ad, yaitu tahiyat awal bagi sholat yang 3 rakaat ataupun 4 rakaat dan kunut ya subuh ya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, adapun orang yang ragu apakah ini zuhur sudah 3 atau 4, ambil keputusan cepat 3, ambil yang sedikit. Ya. Ambil yang sedikit. Supaya itu diajarkan kita, kalau memang dia ragu ini 3 atau 4, ambil 3. Kita dianjurkan ambil 3. Ya, lanjutkan kalau misalnya sudah kita langsung cepat putuskan, jangan 3, 4, 3, enggak ruku-ruku jangan. Enggak selesai-selesai 3, 4 was-was nanti jadinya, terganggu kita. Maka kita diminta harus cepat ngambil keputusan 3, udah tambah tinggal 1, selesai ya. Nah supaya was-was ini cepat hilang. Kalau tidak mengambil keputusan, cara mengambil keputusan ulama mengajarkan kita ambil yang sedikit, jangan yang banyak, ambil yang sedikit ya. Ambil yang sedikit, yang 3, misalnya ragu 3, 4, 3, langsung 3 lanjutkan. Nah, sudah seluruhnya tawakal Allah ya, karena kita sudah menyempurnakan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada masih ada ya, silakan.